Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Adi. Kali ini kita akan bahas tentang DLL. Tahu ya DLL ya? Bukan dan lain-lain, tapi Dynamic Linking Library yang ada di pemrograman visual. Nah, sebelumnya pernah kalian mengalami masalah seperti ini? Nah, kalau pernah, itu adalah suatu bagian dari DLL, Dynamic Linking Library. Nah, sebenarnya apa arti dari DLL gitu ya? Nah, DLL atau file DLL itu adalah file library Windows yang merupakan kode yang sudah dikompilasi dan dapat digunakan oleh program lain. Nah, kalau kita meletakkan fungsi rutin atau fungsi yang lain di bawah fungsi utama ke dalam DLL, berarti fungsi tersebut dapat diakses oleh semua program pada saat yang bersamaan. DLL itu biasanya ditulis dalam bahasa C++ atau C, bahasa C ya, ataupun juga bisa DLP atau bahasa lainnya yang mendukung sistem operasi Windows. Nah, dengan memanggil fungsi yang terdapat dalam DLL, kita dapat mengakses ribuan fungsi yang berhubungan dengan sistem Windows dengan kualitas yang sebaik yang kita gunakan. Nah, sebelum lebih jauh, nantinya dalam DLL ini akan kita bagi ke dalam dua bagian, yaitu DLL dalam versi Windows dan DLL dalam versi visual yang digunakan dalam program DLP yang kalian gunakan. Nah, kemudian untuk pengertian yang lainnya gitu ya tentang DLL, itu adalah file yang mengandung bisa juga kode-kode fungsi yang dapat dipanggil dari kode executable atau .exe. Jadi kalau biasanya kalian menginstal program gitu ya, itu dicari file yang ada .exe-nya gitu ya. Nah, itu contoh dari .exe. Nah, DLL di sini itu adalah sebuah library yang berisi kode dan data atau kumpulan program kecil yang dapat digunakan oleh lebih dari satu program pada waktu yang bersamaan. Nah, di sini programmer itu memberikan kode pada suatu program bahwa program tersebut itu dapat digunakan secara berulang dan membagi pekerjaan yang berlainan sesuai kebutuhan program tersebut. Nah, berbeda dengan file exe atau .exe tadi, kalau file DLL itu tidak dapat langsung dijalankan atau tidak dapat langsung digunakan. Nah, file DLL itu harus dipanggil dengan kode atau program lain yang sudah berjalan. Nah, dengan kata lain bahwa file DLL itu adalah seperti sebuah modul gitu ya, yang kemarin kita bahas gitu ya, yang dapat dipasang ke program yang berbeda atau dalam program-program kecil gitu ya. Jadi setiap kali sebuah program itu membutuhkan fitur tertentu gitu ya yang tercantum dalam DLL, maka fitur itu dapat langsung digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian
DLL atau bentuk-bentuk DLL gitu ya yang ada dalam Windows atau yang sering digunakan nanti kira-kira seperti ini bentuknya ya. Nah, kemudian fungsi dari DLL gitu ya itu adalah ketika sebuah file .exe dijalankan pada sistem operasi Windows itu akan menemukan tabel data yang tercantum pada file itu, termasuk daftar fungsi dari beberapa file DLL. Nah, setelah itu kode loader atau kode untuk memasukkan datanya akan mencari file DLL tertentu. Nah, dalam file DLL ada daftar lain yang bernama export list yang akan menghubungkan masing-masing fungsi DLL tadi itu menggunakan alamat-alamat tertentu. Nah, file DLL membantu mengurangi duplikasi data atau mengurangi data yang ganda gitu ya, yang tersimpan pada suatu memori. Nah, tentunya gitu ya, hal ini tuh akan meningkatkan kinerja dari suatu program. Nah, hal ini juga membantu dalam membangun suatu aplikasi modular besar yang membutuhkan banyak program atau versi bahasanya adalah untuk arsitektur modular. Nah, kemudian apa sih gitu ya keuntungan dari penggunaan DLL, Dynamic Linking Library? Jadi yang pertama adalah menggunakan lebih sedikit sumber daya. Jadi kalau ada beberapa program yang menggunakan library dengan fungsi yang sama, DLL dapat mengurangi duplikasi atau penggandaan kode yang dimuat di dalam memori. Nah, tentunya hal ini tuh akan sangat mempengaruhi gitu ya kinerja tidak hanya program yang berjalan gitu ya, tetapi juga program lain itu yang sedang dijalankan pula pada sistem operasi Windows. Contohnya ini kita membuka program itu lebih dari satu gitu, misalnya kita punya deadline beberapa pekerjaan, nah kita kadang menyelesaikan tuh dalam suatu waktu beberapa program kita langsung buka gitu ya. Nah itu tentunya kan kalau tidak menggunakan DLL mesti kan ada duplikasi program. Nah dengan adanya DLL tadi itu akan meringankan dari komputer kita ketika digunakan dalam bekerja. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan arsitektur modular. Nah, DLL membantu mempromosikan pengembangan modular atau meningkatkan pengembangan modular suatu program. Nah, ini akan membantu mengembangkan program besar gitu ya, yang memerlukan beberapa versi bahasa atau program yang memerlukan arsitektur modular. Nah, contoh dari bentuk ini adalah misalkan suatu program akuntansi atau program kasir gitu ya. Mungkin kalau kalian sering belanja di Alfamart atau Indomaret mesti kan tahu ya program kasir itu. Nah, di situ kan dia terbagi-bagi ke dalam modul-modul kecil. Jadi suatu program jadi itu tidak langsung dibuat suatu program jadi, tapi dia dibuat program-program kecil yang digabungkan menjadi suatu program kasir. Contohnya seperti itu, arsitektur modular. Jadi gabungan atau kumpulan dari beberapa program-program kecil. Nah, yang ketiga adalah memudahkan penyebaran dan penginstalan atau bisa dikatakan memudahkan untuk proses update dan instalasi. Jadi ketika suatu fungsi dalam DLL
itu memerlukan pembaruan atau update gitu ya, atau perbaikan. Nah, penyebaran dari pemasangan DLL tidak memerlukan program untuk relink atau menghubungkan kembali dengan DLL. Nah, kemudian apabila menggunakan program DLL, beberapa program itu akan mendapatkan update atau manfaat yang sama gitu ya ketika menggunakan suatu fungsi DLL, atau ketika ada perbaikan atau update itu akan langsung lebih mudah untuk proses update dan perbaikannya. Nah, dalam DLL itu juga terkadang ada kerusakan gitu ya. Di antaranya adalah kerusakan referensi registry ataupun juga infeksi malware. Nah, di sini kalau kerusakan referensi registry itu terjadi ketika suatu file gitu ya, atau terjadi error itu muncul dan memberitahu bahwa suatu file DLL itu not found atau hilang. Jadi kadang kita mencari file DLL itu not found atau hilang gitu ya, maka ketika kita coba mencari atau melacak secara manual keberadaan file tersebut gitu ya, nah ternyata itu file masih ada sebenarnya ketika kita lacak secara manual. Nah, dan file itu gitu ya tidak berubah ukurannya, maka kemungkinan gitu ya, jadi nama dan ukuran itu tidak berubah gitu ya, padahal tadi ketika dicari secara otomatis dari program itu tidak ada, tapi ketika cari manual itu ada. Nah, berarti di situ kemungkinan itu adalah file DLL itu mengalami kerusakan pada referensi registrasinya atau referensi registrainya. Itu kerusakan pada referensi registry. Nah, kemudian yang kedua adalah infeksi malware, atau bisa dikatakan kalau bisa kita istilahkan tuh kena virus gitu ya, kena virus. Jadi terkadang dalam suatu program tidak bisa langsung melacak dari suatu file DLL itu karena dia terinfeksi malware atau terkena virus sehingga dia merusak file DLL itu. Nah, kemudian dalam suatu DLL gitu ya, itu terkadang ada konflik atau permasalahan antara DLL yang satu dengan DLL yang lainnya. Nah, karena ketika dalam suatu file DLL itu program tidak lagi mandiri atau tidak bisa diakses mandiri atau sendiri gitu ya. Nah, atau membutuhkan file yang lainnya. Nah, jadi mengalami masalah, bisa dikatakan masalah ketergantungan dengan file yang lainnya. Nah, konflik dari DLL ini itu ada beberapa sebabnya. Itu diantaranya adalah yang pertama ketika di-update atau ketika ditingkatkan ke versi yang baru. Dan yang kedua itu adalah ketika DLL itu diperbaiki. Jadi ketika ada kerusakan, nah itu terkadang ada mungkin file yang hilang atau ada file yang tidak berfungsi gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika ada replace atau ditimpa dengan file yang baru. Nah, itu kadang juga bermasalah. Kemudian yang keempat adalah gitu ya, DLL itu dihapus dari komputer. Jadi kita tidak sengaja menghapus gitu ya, atau mungkin ketika kita melakukan scanning menggunakan suatu antivirus, nah kemudian mungkin dianggap sebagai suatu virus, kemudian kita mendelete file itu, nah
itu akan hilang. Maka kadang ada konflik antara DLL yang satu dengan yang lainnya karena ada file DLL yang hilang. Nah, kemudian untuk mengatasinya gitu ya, itu kita bisa menggunakan yang namanya troubleshooting ya untuk mengatasi masalah DLL yang error tadi. Yang pertama bisa kita gunakan Windows Resource Protection Tool atau System File Checker atau SFC gitu ya, untuk memperbaiki file sistem yang hilang. Kemudian bisa juga mengupdate Microsoft Visual ya atau C++ redistributable. Bisa juga update paket Microsoft.NET framework-nya, atau bisa juga menginstal ulang aplikasi yang error tadi atau yang kita jalankan. Ataupun kalau kita membuat suatu program di suatu vendor tertentu atau jasa pembuatan suatu aplikasi, maka kita bisa minta vendor tersebut atau pihak tersebut untuk menyediakan beberapa file DLL-nya. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi dalam DLL yang pertama tadi adalah konflik ya antar versi DLL karena mungkin ketergantungan tadi, jadi membutuhkan file DLL yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah masalah tidak mendapatkan DLL yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki banyak salinan DLL yang diperlukan atau terjadi duplikasi gitu ya dari DLL yang diperlukan. Nah, di sini untuk mengatasinya gitu ya, itu ada namanya alat pemecah masalah DLL. Nah, untuk alat pemecah masalah DLL itu ada 3. Yang pertama adalah dependency walker. Yaitu di sini dependency walker itu dapat memindai semua permasalahan DLL yang digunakan oleh program. Nah, pemeriksaan itu dilakukan oleh dependency walker itu diantaranya adalah mengidentifikasi ketika ada DLL yang hilang atau hilangnya suatu DLL. Kemudian berkas program atau DLL yang tidak valid. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi impor dan ekspor yang tidak cocok gitu ya. Kemudian yang keempat adalah galat dependency atau disitu dikatakan error dari suatu program yang berjalan sendiri tadi. Kemudian yang kelima adalah memeriksa modul yang tidak valid karena modul untuk sistem operasi yang berbeda. Jadi ada modul yang tidak sesuai. Itu adalah alat pemecah masalah, yaitu yang pertama adalah dependency walker. Kemudian yang kedua adalah namanya pemecah masalah universal DLL atau disingkatnya adalah DUPS, DLL Universal Problem Solver. Itu digunakan untuk mengaudit peralatan yang digunakan, diantaranya adalah dlister.exe, yaitu memuat semua DLL di komputer, dan log informasi file teks atau database file.
Kemudian yang kedua adalah decom.exe, yaitu adalah membandingkan DLL yang tercantum dalam dua file atau mengidentifikasi DLL yang ganda gitu ya, dan menghasilkan berkas teks ketiga yang berisi perbedaannya. Kemudian di txt2db.exe itu adalah memuat berkas teks yang dibuat dengan menggunakan perangkat tadi yang di atas adalah dlister.exe dan decom.exe. Kemudian yang keempat adalah txt2db.exe, yaitu menyediakan grafis user interface atau GUI, graphical user interface gitu ya, versi dari txt2db.exe. Nah, kemudian yang ketiga adalah database bantuan DLL atau menggunakan database bantuan. Itu akan membantu menemukan versi khusus ya dari DLL yang diinstal dengan produk perangkat lunak. Nah, kemudian pengembangan DLL, jadi DLL itu dapat dikembangkan juga gitu ya. Yang pertama dari jenis DLL, yaitu ketika dalam suatu aplikasi dua metode itu menghubungkan atau memanggil fungsi DLL yang diekspor, kemudian dua metode menghubungkan tadi itu menggunakan waktu pemuatan dinamis gitu ya, menghubungkan dan menjalankan waktu dinamis menghubungkan. Kemudian yang kedua adalah waktu pemuatan dinamis menghubungkan. Nah, dalam waktu pemuatan dinamis menghubungkan aplikasi ini itu membuat eksplisit atau secara khusus panggilan ke fungsi DLL itu diekspor ya ke fungsi lokal ya. Kemudian untuk menggunakan pemuatan dinamis menghubungkan ini itu menyediakan berkas header dan berkas perpustakaan impor gitu ya, ketika kita menyusun dari link aplikasinya. Nah, ketika kita melakukan linker atau penghubungan tadi itu akan menyediakan sistem dengan informasi yang diperlukan untuk memuat DLL dan menyelesaikan lokasi fungsi yang diekspor tadi. Jadi menentukan lokasi dari fungsi DLL yang diekspor tadi. Kemudian yang ketiga pengembangan DLL-nya adalah runtime menghubungkan dinamis, yaitu dalam menjalankan waktu dinamis menghubungkan gitu ya, aplikasi itu memanggil fungsi load library atau fungsi load library X gitu ya untuk memuat DLL saat menjalankan setelan DLL atau menjalankan DLL-nya. Nah, setelah DLL tadi atau setelan DLL tadi berhasil dimuat gitu ya, kita menggunakan fungsi get proc address untuk mendapatkan alamat fungsi DLL yang diekspor atau yang ingin kita panggil. Nah, ketika kita menggunakan runtime dinamis menghubungkan gitu ya, kita tidak perlu file perpustakaan impor atau sudah langsung nanti terhubung ke file DLL yang kita inginkan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah titik entry DLL. Nah,
ketika kita membuat suatu DLL gitu ya, kita menentukan fungsi titik entry opsionalnya, titiknya atau titik pusatnya di mana gitu ya. Nah, fungsi titik entry yang disebut saat proses atau melampiaskan file DL itu, nah kita menggunakan fungsi titik entry untuk menginisiasi gitu ya, atau memunculkan struktur data, atau untuk menentukan struktur data yang diperlukan oleh DLL. Nah, kemudian kita juga dapat menggunakan thread penyimpanan lokal ya, untuk mengalokasikan memori gitu ya, yang digunakan untuk thread fungsi titik entry. Jadi nanti menyediakan suatu slot khusus gitu ya, atau ruang khusus untuk menempatkan file DL tadi. Kemudian yang keempat itu adalah mengekspor atau ya bisa dikatakan mengekstrak gitu ya, fungsi DLL agar bisa digunakan. Nah, itu tadi penjelasan tentang DLL dalam Windows. Selanjutnya, yang kedua kita bahas tentang DLL pada pemrograman visual, khususnya menggunakan DLP ya, karena program yang kalian gunakan adalah DLP. Nah, mungkin bisa juga diterapkan pada software yang lainnya, mungkin bisa menggunakan VB atau Visual Basic ya, atau Microsoft.NET. Nah, di sini kita membahas berkaitan dengan DLP atau DLL pada pemrograman visual DLP. Nah, sebuah DLL atau Dynamic Linking Library itu bertindak sebagai shared library atau perpustakaan berbagi gitu ya, dari fungsi yang dapat dipanggil oleh berbagai aplikasi dan DLL lainnya, atau bisa dikaitkan dengan DLL lainnya. Nah, DLP memungkinkan kita untuk membuat dan menggunakan DLL sehingga kita bisa memanggil fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi. Tetapi kita harus mengimpor rutinitas atau file-file tadi sebelum kita bisa menggunakan file-file DLL tadi. Nah, fungsi yang diekspor dari DLL itu dapat diimpor dalam dua cara. Itu baik dengan mendeklarasikan prosedur atau dikatakan fungsi statis gitu ya, eksternal, atau dengan panggilan langsung ke DLL, fungsi API atau Application Programming Interface secara spesifik atau dinamis. Jadi tadi ada dua cara, yaitu secara statis dan dinamis. Nah, di sini cara statis itu adalah cara yang paling mudah untuk mengimpor prosedur atau fungsi untuk mendeklarasikan gitu ya, atau menggunakan secara langsung dari suatu bentuk eksternal tadi. Nah, jika kita termasuk dalam memuat secara statis ini gitu ya, maka di bagian interface dari suatu unit gitu ya, maka ketika dimuat sekali gitu ya, ketika program dijalankan, nah kemudian sepanjang pelaksanaan program gitu ya,
fungsi tadi itu tersedia untuk semua unit yang menggunakan